Oke, Bang searching lagi ya. Nah, ini udah di-record. Jadi tadi recursion kan ini dia manggil dirinya sendiri ya. Nah, contohnya kita mau ngejumlahin bilangan 1 sampai dengan n. Kita bisa pakai loop. Kalau cara biasa kita bisa pakai loop ya, looping. Cara pakai looping gini. Tadi pertama kita bikin dulu total 0. Kemudian kita looping dari n sampai dengan 1. Ya, jadinya nanti gini. Ini karena kita balik ya, jadinya 10 ditambah dengan awalnya 10 dikurang 1 ya, ditambah 9 tambah 8 sampai 1. Oke, nah dijumlahin tuh, hasil penjumlahannya ditampung di total ya. Ini total ditambah dengan i. Oke, i kalau biar mudah diganti aja namanya menjadi angka kali ya, angka. Oke, jadinya kalau 10 bla bla bla, nah anggap aja berapa tuh? 5 berapa tuh? Anggap aja x ya. Kita hitung total. Nah, ini kalau kita pakai loop. Oke, ini kalau kita pakai loop. Nah, kita juga bisa pakai recursion ya, recursive. Recursive ini yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Udah rekam ya? Udah. Mula-mula sama aja. Total kita bikin dulu 0. Kemudian ini base case. Base case ini adalah kondisi terkecil, kondisi dimana berhenti lah gitu lah bilangnya. Kalau kita lihat di atas ini base case, bagian paling kecil hitung solusi dan kembalikan hasilnya. Oke, nah ini karena udah 0, kita kembaliin aja 0. Berarti dia titik hentinya di sini. Oke. Ini atau titik henti. Stop step apaan tuh? Oke, kemudian nah kalau misalkan n-nya belum 0, maka total yang ini kita isi dengan n ya, n-nya diambil dari sini ditambah dengan ini. Nah, recursion dari n dikurang 1. Kenapa kurang 1? Kan karena kita mau ini ya kurangin terus ya. Kan awalnya 10 nih. Kita mau kurang ini jadi 8, terus 9, 8, 7 sampai dengan 0. Ketika n-nya udah 0, maka kita return. Itu makanya kita kurangin di sini. Oke. Kemudian kalau udah kembali totalnya. Nah, kalau kita lihat flow-nya gini. Mula-mula kan misalkan n yang kita masukkan itu 5 ya, 5. Oke. Dan harapannya nanti hasilnya 15. Ya, karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 15. Atau kalau dibalik jadinya 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 15, sama aja. Nah, ini flow-nya gimana nih? Yang ini gini. Ini kan mula-mula n-nya 5 ya. Jadi total tuh yang ini. Oke, total sama dengan n itu diambil dari parameter ya, n-nya 5. Oke, ini mula-mula n-nya 5. Bikin aja di sini n-nya 5. Nah, kita bikin sini 5 karena n-nya 5 ya kan. 5 harusnya n gitu, tapi bikin aja biar mudah. 5 ditambah dengan ini, ditambah dengan recursion dari n dikurang 1. 5 dikurang 1 kan 4 ya. Nah, recursion 4. Kenapa 4? Karena n nya tadi 5 dikurang 1 jadinya 4. Oke. Nah, di dalam fungsi ketika manggil recursion 4 ini ya, manggil ini dia manggil ini nih, manggil ini lagi, recursion lagi. Jadi dia beranak pinak gitu. Recursion ini dia punya anak lagi gitu. Anaknya tuh manggil ini. Oke. Beranak pinak. Oke, berarti ketika dia rekursif 4, maka dia manggil ini lagi. Jadi total yang sekarang n-nya. Nah, n-nya kan 4 nih, makanya kita bikin di sini n-nya 4. Ini n ya. Ditambah dengan n dikurang 1. N-nya tadi kan 4 nih, dikurang 1 jadinya 3. Oke, jadinya 3. Oke. Nah, setelah itu recursion 3 ini dia bernak pinak lagi. Jadi total dia manggil recursion dari 3. Berarti n-nya 3. Ini n ya, di dalam ini tuh n sama dengan 4. Oke. Ini n sama dengan 3.
mudah nggak bacanya? Agak susah bacanya, 4 aja deh, pokoknya dikurang 1 gitu. Mula-mulanya 5, kurang 1 jadi 4, kurang 1 jadi 3, kurang 1 jadi 2, gitu terus tuh. Kurang 1 jadi 1, dikurang 1 jadi 0. Nah, ketika recursion ke 0 ya, ketika recursion ke 0, ketika n ini 0, maka di sini base case-nya nih, bagian terkecilnya itu 0 ya, maka kita return 0. Nah, ketika kita manggil ini, dia return nih 0. Nah, ketika dia nge-return 0 ya, dia kembali ini dia kembali 0 kan, dia kembali ke fungsi sebelumnya yang manggil si dia gitu. Jadi fungsi ini kan return 0 nih, dia balikin nih ke sebelumnya kan ini nih, nggak langsung ke atas gitu, nggak langsung sini, tapi dia balik dulu ke sini ya, dia ke sini dulu nih pemanggilnya ini kan. Nah, recursion 0 tadi kan dapatnya 0 ya. Nah, ini tadi udah kita simpan nih 1 pelan-pelan 1 ditambah dengan recursion 0 ini tadi 0, berarti 1 ditambah 0 jadinya total sama dengan 1. Oke, kita jumlahin. Nah, udah dapat nih kan totalnya 1. Nah, ini udah dapat totalnya 1. Kita return totalnya. Nah, ini kita return 1 gitu. 1 ini dapat dari sini. Dia return 1. Oke. Kemudian karena dia udah return nih kan, dia nggak langsung ke sini ya, tapi dia kembali ke fungsi pemanggil yang ini. Pemanggil ini di atasnya ini. Nah, recursion 1 tadi dapatnya ini 1 ya. Nah, kemudian jumlah ini 2 ditambah dengan 1, ini kan return 1 tuh, 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini kita return juga, return 3. Ini pemanggilnya kan. Nah, balik dari atas, 3 ditambah 3 sama dengan 6, return 6. 6 ini balik ke sini. Nah, ini 6 nih, berarti 4 ditambah 6 ya, 4 ditambah 6 jadinya 10. Kemudian return 10 ya, return ini. Nah, ini pemanggilnya siapa? Ini pemanggilnya ya, rekursif 4. Rekursif 4 itu nilainya tadi 10, maka naik ke atas jadi 5 ditambah dengan 10. Oke, 5 ditambah dengan 10 jadinya 15. Maka kita return 15. Udah nggak ada lagi pemanggilnya kan. Nah, maka terakhir dia return total. Begitu. Oke, kita lihat dulu ininya ya, ada nggak animationnya? Animation add number recursion. Kita lihat itu, ini udah ada sih ya, ini gambarnya tadi, gambarannya ini. Nah, ini tadi nih 10, 9, 8. Nah, ketika 0 dia return 0. Dia return ke pemanggil, return lagi, dia balik lagi gitu. Oke, di sini nggak ada. Oh, ini ada faktorial. Nggak asik. Oke, kasih. Oke, nah ini ada ini ya untuk tugas kalian ya. Nah, gimana dek? Dek lah konon. Gimana teman-teman semua? Paham? Belum paham. Gimana Dendi, Sylvie, Aan? Paham tak? Berusaha memahami ya, Bang. Iya, berusaha memahami. Oke, kita lanjut dulu ya. Visualisasinya gini. Oke. Nah, ini latihan kalian ya, angka mundur ini sama aja nih. Oke, mungkin abang kasih sampel yang apa ya, angka mundur mungkin ya, jadi kalian sisa ngerjain 2 ini lagi. Fibonacci. Oke, berikut ini adalah template program untuk menghitung angka Fibonacci ya. Angka Fibonacci ini adalah angka yang didapatkan dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Contoh,
0 1 1 2 sampai seterusnya. 0 dimulai dari 0 1 ya. Kemudian selanjutnya didapat dari penjumlahan dua angka sebelumnya. 0 tambah 1 1. Kalau ini berarti 1 tambah 1 2. Kalau 3 ini berarti 2 tambah 1 3. Kalau 5 ini 3 tambah 2 5. Kalau 8 ini didapat dari 5 ditambah 3 8. Jadi penjumlahan dua angka sebelumnya. Oke, 34 berarti 21 tambah 13. Nah, ini cobalah bikin pakai Fibonacci. Cobalah implement Fibonacci ini menggunakan recursion. Nah, base case-nya, kemudian ini recursive base-nya. Mudah nih ya. Kalau kalian pusing, kalian cari referensi di internet. Abang nggak bakal kasih keywordnya, itu harusnya mudah sih nyari. Udah banyak sih di internet. Tapi kalian perlu pahami ya. Jangan kopas aja, kalian pahami. Itu untuk Fibonacci. Kalau untuk faktorial, ya untuk faktorial gini, faktorial itu adalah perkalian dari semua bilangan bulat atau integer positif kurang dari atau sama dengan bilangan tersebut. Misalnya 4 faktorial jadinya 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Oke, sampai bilang positif aja ya, 1. Kalau n-nya 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau n-nya 10 kali 9 kali 8 kali 1. Oke. Nah, ini faktorial n. Nah, ini base case-nya dimana titik paling kecil. Nah, ingat tadi ya, paling kecil berarti 1 ya. Nah, ini recursive base-nya. Ini angka mundur. Angka mundur dapat ditampilkan seperti kalau n-nya 3 berarti kita tampilkan 3 2 1 0. Kita dapat mencetak angka mundur menggunakan recursion. Nah, kita coba bikin yang ini angka mundur ya. Oke, kita coba bikin angka mundur. Statik. Waduh, dari sini dong. Sini kali ya. Statik. Waduh. Statik integer. Enggak usah integer, void aja ya. Void angka mundur. Angka mundur. Ini n-nya berapa? Nah, ini pertama base case-nya dan ini recursive base-nya. Oke. Nah, angka mundur. Jadi harapannya nanti kalau misalkan n-nya itu 5, jadi outputnya 5 4 3 2 1. Oke, dia mundur ya. 5 4 3 2 1. Kalau misalkan n-nya 10, jadinya 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nah, gimana tuh bikinnya tuh? Pertama kita bikin dulu base case-nya. Base case itu yang paling kecil itu 1 ya. Oke, base case berarti return. Return. Jika n-nya itu sama dengan 1, ya, maka return aja 1 atau return n-nya. Oke, ini kasih n. Kita perlu balik nggak ya? Harusnya nggak usah sih ya. Kita gini aja, kita sort 1, kemudian kita return. Bisa nggak gini ya? Kita coba aja. Nah, recursive base-nya berarti kita print dulu si n ya. Nah, misalkan n-nya 10, berarti kita print dulu kan 10 di sini kan 10. Nah, kemudian kita panggil lagi nih angka mundur. N-nya itu yang udah dikurang dengan 1. N-nya dikurang 1. Oke. Pertama n-nya di sini, dicek nih n-nya itu 1 enggak? Oh, enggak. Berarti dia lanjut ke bawah. Nah, n-nya, tampilin dulu nih yang pertama, n-nya itu 10. Kemudian kita panggil lagi angka mundur. Yang mana n-nya dikurang 1, jadinya 9 ya kan. Nah, kita print di sini 9. Lanjut lagi, n dikurang 1 8, print sini 8. 9 8 7 6 5 4 3 2. Nah, ketika 2 dia dikurang 1 nih kan. 2 dikurang 1 jadinya 1. Oke, n-nya 1. Nah, ini nih, ketika n-nya 1 kita print 1. Kemudian kita return. Ya, kita stop gitu. Kalau void bilang bikin aja return. Nanti dia berhenti tuh. Kalau nggak pakai ini dia lanjut ke bawah sampai minus gitu. Nggak terhingga, jadi terjadilah stack overflow. Oke, ini kita coba run ya, angka mundur. Mundur. Angka mundur. Oke, misalkan 10.
Oh, ini nggak usah di print out karena dia void ya. Nah ini kalau kita run, hmm 10 ya 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nah gitu. Misalkan ketika 1 kita tampilkan aja mundur maju mundur cantik gitu. Oke. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 cantik. Gitu. Paham ya? Ini mudah nih. Ya, angka mundur kurangin 8 7 6 5 4 3 2 1. Ketika udah 1, maka kita tekan aja cantik. Ya, kita print cantik, kemudian kita return, berhenti. Nah, apa yang terjadi ketika kita nggak pakai return? Nah, ini lanjut deh ke bawah nih sampai minus, sampai terjadi Stack Overflow. Oke, kita run. Boom. Boom. Mana dia? Shit. Tunggu. Tunggu, dia jalan nggak tadi ya? Tunggu. Kita run lagi nih. Di memori leak. Nah, ini tadi kan ya. Tapi ketika misalkan ini kalau udah 1 kita print aja gitu ya. Kemudian ini berarti lanjut lagi nih. Dia lanjut terus ya, lanjut terus, dikurangin terus. Ya, ini bakal lanjut terus nih harusnya nih. Coba dari terminal aja ya. Dari terminal Java PLS dulu, cd src. Nah, Java main.java, enter. Oh, stop. Nah, gitu. Jadi dari 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 cantik. Nah, dia lanjut lagi nih 10. Ya, karena tadi kita print 10 kan. Kita print mana tadi? Nih 10. Kemudian baru dia kurangin lagi. Nah, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 19. Tunggu. Kenapa dia 1 nih? Karena kan udah 10 nih ya, kita printnya sampai 10. Kemudian kita panggil lagi angka mundur, tapi yang dikurang 1, 10 dikurang 1 9. Oh enggak. Tadi kan udah 2 nih ya, ada 2. Kemudian kita kurangin 1, jadinya 1. Nah, ketika 1, oke, ketika 0, tunggu. Ini tadi 2 dikurang 1 jadinya 1. Ketika 1 panggilin cantik, kemudian nggak kita return, balik lagi ke sini, makanya print lagi yang 10. Kemudian R-nya sebelumnya kan masih 1 ya, 1 dikurang 1 jadinya 0. Oke, tapi kenapa di print dia jadinya 1 di sini? Ini strip ini dari mana dapatnya? Ada yang tahu? Ini kok ada strip. Oke, dia totalin gini. Oh, ini minus. Aduh, kok strip sih bilang ini minus ya. Nah, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Nah, ini kita kasih aja spasi. Ini kita kasih dulu spasi. Oke, ini juga kita kasih spasi. Nah, ini kalau kita nggak pakai return, dia lanjut lagi sampai minus. Ya, kita run lagi dan stop. Nah. Nah, ini kelihatan nih minusnya nih. 2, ketika 1 dia cantik, kemudian 2 dikurang 1 jadinya 1 kurang 1 0 dikurang 1 minus 1 minus 1 dikurang 1 minus 2 sampai nggak terhingga. Ini karena Ctrl C aja tadi berhenti, kalau enggak dia bisa Stack Overflow. Oke. Harusnya nggak Stack Overflow sih, cuma looping infinite loop. Soalnya ini nggak kita return. Ya, terjadi Stack Overflow nih. Sampai memorinya habis. Gitu angka mundur. Ada yang mau nanya yang tentang angka mundur ini? Pokoknya kita harus return, harus berhenti. Kalau nggak kita return, dia nggak berhenti. Jadi tugas kalian cuma 2 lagi ya, faktorial sama Fibonacci. Di internet juga banyak, cuman
kalian harus pahami ya, yang dari Google itu kalian harus pahami, jangan main kopas aja. Apa gunanya kan kalau kopas rekursif gitu ya, rekursif, Fibonacci, Java. Nah ada banyak nih. Nah ini kita lihat dulu. Ini udah ada codingnya tapi Python. Kita lihat dulu animasinya. Kalau misalkan apa dulu nih, rekursif faktorial. Faktorial itu tadi kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Kalau n nya 5 kita faktorial. Nah dia manggil 5 4 3 2 1. Nah balik lagi 1, balik lagi return 2, return 120. Dapat deh 120. Terlalu cepat ya. Move control. Sekarang kita coba lagi faktorial pause. Nah ini 5 ya, faktorial n 5, play. Nah 5, kemudian yang manggil lagi ini faktorial dikurang 1, 4 3 2 1. Ketika dia udah 1 ya, paling kecil, dia return 1 nih. Nah dia tampung di subsolution, kemudian subsolution dikali dengan subsolution ya, hasil yang paling kecil ini dikali dengan n yang sebelumnya, berarti n sebelumnya itu 2 kali 1 gitu. Play lagi, pause, play. Nah dia return 1, terlalu cepat. Oke, returnnya 2, atas lagi 2 6, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, dan 2 kali 5 120 ya. Ini untuk rekursif faktorial. Sekarang kalau kita lihat untuk dynamic, kita lihat untuk Fibonacci. Kalau Fibonacci 5 kan, Fibonacci itu dimulai dari ini ya, 0 1 1 2 3. Oke, 0 1 0 tambah 1 1 tambah 1 2 tambah 1 3 tambah 2 5. Jadi ini Fibonacci ke 0, Fibonacci ke 1, Fibonacci ke 2, Fibonacci ke 3, Fibonacci ke 4, Fibonacci ke 5. Jadi Fibonacci ke 0 itu 0, Fibonacci ke 1 itu 1, Fibonacci ke 4 itu 3, Fibonacci ke 5 itu 5. Benar nggak? Wikipedia Fibonacci. Nah ini ya, ketika n nya 0 kembali 0, ketika n nya 1 1. Nah 0 1 1 2 3 5. Oke, kita lihat dulu animasinya ya. Kalau misalnya Fibonacci 5, kalau kita rekursif, kita move control dulu biar bisa kita pause Fibonacci rekursif. Nah ini agak ribet ya, kodenya udah ada sih, kalian sisanya alien aja lagi. Ini Python. Play. Nah ini dia kan ini nih Fibonacci nih. Nah ini rekursifnya nih, dikurang 1 tambah dikurang 2. Fibonacci 5 manggil lagi 4 3 2 1, dan nah kembali ini. Nah dia kembaliin, baru dia panggil yang ini di sebelah kanannya. Oke, sampai nanti dia balik-balik lagi. Lama ya, 3. Nah dapat yang Fibonacci ke-5 itu 8. Iya, yang ke-5 itu 0 1 2 3 4 5. Loh ini ya, mungkin dihitungnya dari sini 0 1 2 3 4 5 8. Oke, begitu. Nah ini kalau versi golangnya malah golang. Fibonacci faktorial ya, kita coba run ya. Harusnya mudah sih ya kalau di-convert ke Java. Oke, ini kita coba panggil ini yang faktorial kan, singkatnya kodenya kan. Ntar di zoom dulu. Nah sini kita panggil misalkan faktorial dari 5. Oke, jangan lupa kita print. Oke, ini kalau kita run, format dulu, kemudian kita run. Nah hasilnya 120. Ini yang faktorial ya, 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini base case nya. Ini base case nya. Ketika n nya 0 kita return aja 1. Oke, nah baru deh kembaliin
return 1 dikali 2 kali 3 6 kali 4 24 kali 5 120 gitu. Atau bonus deh, kita coba yang faktorial nih gimana ininya ya, gimana yang kayak gini ya, kita bikin yang kayak gitu. Oke. Nah, pertama misalkan n-nya itu 5 ya, 5. Nah, ketika berarti ini ya, return n dikali dengan faktorial n dikurang 1. Oke, return n dikali faktorial n dikurang 1. n-nya 5 nih, dikurang 1 jadinya 4. Faktorial 4. Nah, kemudian sini berarti untuk yang ini kita return n-nya tadi ini 5 ya, 5. Kali ini berarti n-nya itu 4 dikali dengan faktorial dikurang 1, 3. Oke, kemudian ini berarti kita return 3 dikali faktorial 2. Kemudian ini kita return 2 dikali faktorial 1. Kemudian ini kalau udah kita return 1 dikali faktorial 0. Nah, ini nih best case nya nih. Best case. Ketika n-nya itu 0, maka kita return 1. Return 1. Balik ini ke atas, 1 ke atas, 1 dikali 1 jadinya 1. Balik ke atas. Ini kan hasilnya 1 nih. 1 dikali 2 1 dikali 1 dikali 2 dikali 1 92. 1 ini dapat dari bawahnya ya, dari bawahnya. Masuk lagi ke atas. Berarti 3 dikali dengan di bawahnya 2 sama dengan 6. Nah, naik lagi ke atas sama dengan 4 dikali faktorial 3 didapat dari bawah berarti 6, jadinya 24 ini naik ke atas lagi jadinya 5 dikali 24 jadinya 120. Return deh 120 nya gitu. Oke, begitu. Gimana, paham nggak? Ngerti? Selfie ngerti sih? Dendi? Sedikit bang. Sedikit. Gitu. Gimana ya biar mudahnya? Abang lama juga sih ini dulu memahami rekursif ini. Mungkin paham betulannya itu udah setahun kali ya. Abang tuh dulu. Jadi wajar sih. Kalau kita lihat ya, meme rekursif. Dia manggil dirinya sendiri. Nah, ini. Tung sampai dalam kali kan dia manggil dirinya sendiri. Ini recursion, dia manggil dirinya sendiri. Ini belajar atau namanya ini gitu. Mungkin nengok meme kalian lebih ini kali ya. Lebih paham. Infinite recursion masuk ke bawah begitu. Itu untuk recursion. Coba cari ya rekursif animation, bukan animation ya, grafik. Coba kita lihat video ya. Let's see the pseudocode for Fibonacci series for better understanding. This is the base condition.
When n value comes into the function 1 Ada or 2, animasinya. then fib function will return. Nah, Stack will track all the function calls. nah jadi function call ini di store-nya di dalam stack ya. Stack itu memori. Jenis memori itu kan ada ini ya, ada stack, satu lagi heap. Nah, jadi function call atau manggil-manggil fungsi ini disimpannya di dalam stack. Ya, di dalam stack. Makanya kalau udah terlalu banyak, udah penuh stacknya, terjadilah stack overflow, stacknya berlebih ya. Makanya ada website yang namanya Stack Overflow. Oke, kita coba tonton lagi. Let's see them elaborately. Our program will start from main function. Main function calls the fib function with n value 5. 5 will be Nah, called itself with store-nya. n value Masih 3. fib function, and fib Masuk di 1 is stack. popped out from the stack and call the return 1 to the previous call. Now fib of 2 will be popped out from the Sama yang kayak kita belajar kemarin, stack itu last in first out ya, revo. Last in first out. Terakhir yang dimasukkan kan Fibonacci 1 tuh. Ketika mau kita ambil, maka dia pop dari stack. Pop 1, pop Fibonacci 2, 4, 3 tuh. value is 2. Then fib function will return 1 is called return 1. Menarik. Mana ya yang bikin apa ya, recursive animation version 11. Nah, recursive, mecah lagi. Duar. Ini love duar. Oke, gitu ya recursive ya, nggak jelas emang. Gimana? Agak rumit ya masuk ke otaknya. Apa masuk ke tak Sil? Gimana? Agak rumit untuk memahaminya. Yes, agak rumit sih. Abang dulu agak lama juga sih memahaminya. Awal-awal ya, karena belum ini. Karena masih nubi. Gitu. Dia manggil sampai bawah, atau kita coret-coret ya. Terakhir nih kita coret-coret ya. Jumper. Coret dulu. Nah, tadi kan contohnya apa ya tadi ya, penjumlahan angka. Oke, kita lagi kodenya gimana tadi kodenya? Penjumlahan angka tuh nah gini ya. Anggaplah misalkan n-nya itu 5 gitu ya. Kemudian kita panggil nih fungsi rekursif. Jadi ini rekursifnya lah ya. Nah, ini fungsinya. Oke, ini fungsinya. Yang kotak ini fungsinya. Oke. Mula-mula 5 dia panggil 4. Oke, yang ini manggil lagi nih ke bawah, manggil 3. Kan n dikurang 1 tuh. Nah, ini dia manggil lagi nih. Nah, jadinya 2. Dia manggil lagi, jadinya 1. Best case-nya itu ketika apa ya? Ke angka mundur tadi bukan. Ketika 0 ya, ketika 0 return 0. Oke, nah ini 0. 0. Nah, ketika 0 dia return 0 kan. Kok ngelantun suara Bang? Itu loh Bang, untuk nentuin base case-nya tuh emang selalu di 0 gitu atau gimana? Tergantung kasus. Tergantung. Kalau ini kan kasusnya kan kita ini kan tadi mau jumlahin angka ya. Tergantung 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Oke, tambah sampai 0 gitu. Masa kita nambahin sampai minus 1 ya, tergantung requirement sih. Kalau misalkan jumlahin dong dari 5 sampai minus 5 gitu. Nah, berarti ini sampai minus 5 nih. Turun lagi ke bawah gitu sampai minus 5. Gitu, jadi tergantung kasusnya. Kalau tadi kita maunya sampai 1 aja gitu. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, berarti yang paling kecil itu 1. Ya kan sih, 1. Makanya tadi sampai 1. Ini 0 ini enggak usah sih. Penghapusnya ini nggak usah. Sampai 1 aja cukup, kita return aja 1 gitu.
Oke, ini berarti kita return 1. Nah, ini returnnya. Nah, return 1. Nah, ini kan pemanggilnya 2 ya. Nah, ini return sini. Ini nanti return sini. Baru return sini ke pemanggil aslinya gitu. Ini anak-anaknya nih. Ini anak. Ini anak. Ini anak atas subnya gitu ya. Gitu. Kalau dia mau return, dia kembaliin ke atas. Nah, ke atas. Baru dapat ini nanti. Gitu. Paham sih ya? Lumayan lah. Nah, ini gimana ngapusnya? Kecil kali ngapus. Oke. Nah gitu ya. Jadi yang saya tanya tadi haruskah sampai 1, tergantung. Contohnya kita mau jumlahin dari angka 10 sampai dengan minus 10. Oke, sampai dengan minus 10. Jadi ini mula-mula 10, dia panggil 9 sampai dengan titik sampai dengan yang paling kecil itu kasusnya tadi sampai minus 10. Nah gitu. Jadi tergantung soal. Kalau maunya sampai minus 10 ya minus 10. Kalau misalkan sampai 1 gitu Selfie. Nah ini function call-nya ya, ini function. Maka ditaruh nanti di dalam stack. Nah ini stacknya. Ini stacknya. Ketika dia manggil ini 10, nah masuk ini functionnya 10, function 10. Manggil ini masukin 9. Nah sampai dengan 1. Nah ketika udah 1 misalkan, ketika dia udah 1 di bawah, maka kita pop ini hapus gitu sampai hilang habis. Gitu. Makanya ada korelasi, ada hubungannya. Siap, korelasi lah konon. Kemarin kita belajar stack ketika recursion. Nah itu function call ini ya, function call pemanggilan fungsi itu store in stack, dipanggil kemudian dimasukkan ke dalam stack, struktur data stack. Nah ini gitu. Kalau di program itu gitu. Kalau manggil function, nah ini berarti dimasukkan ke dalam stack. Nggak usah lebih jauh biar nggak pusing. Ada lagi yang mau nanya tentang ini, tentang rekursif ini? Ini udah direkam kan ya, nanti bisa dilihat lagi. Paham sih? Paham? Dendi, Afriandi, Navita, Kelvin. Ada lagi sih yang mau nanya apa gitu? Pokoknya nanya lah, jangan diam. Sekarang berusaha memahami yang udah ada aja dulu Bang. Nanti kalau ada pertanyaan lagi. Yes. Tanya lagi loh Bang. Oh, oke. Kok ngelantur nih serbannya? Aneh. Jadi begitu, kita siapnya 10. Oke, masih ada waktu 4 menit lagi. Silakan mau nanya apapun lah. Ada kayak nanya golang gitu. Astagfirullah. Ini kalian di mana nih? Selfie di mana? Rumah. Kos Bang. Ada di kampung kayak suara ayam. Enggak, itu ayam nenek. Di kos kok. Nostalgia ya. Terakhir meet kapan? Semester Terakhir Agustus loh Bang. dulu kayak gini juga. Kalau dulu bedanya hari Jumat, Jumat juga ya, tapi digabung semuanya. Gitu rekursif. Ini apa ya materinya? Belum lihat Bang apa materi selanjutnya. Kalau di SI biasanya tuh kalau sub rekursif tuh ada divide and conquer, ada sorting, searching, quick sort. Nanti kepake yang rekursif.
masih banyak algoritmanya. Close. Oke, tadi ada yang ini minta codingan. Ini boleh bang kirim codingannya. Kirimnya di mana? Di Meet bisa nggak ya karakter banyak? Oh, nggak bisa, pendek. Ntar hide dulu. Oke. Nah, ini codingan yang tadi. Oke, begitu. Oke, udah semuanya. Kalau nggak ada nanya lagi, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Biar berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nanti kalau ada yang nanya, chat aja di grup. Nanti Abang jelasin kalau ada waktu. Oke, terima kasih yang udah hadir. Abang tutup. Faren aman Ren? Faren dah Jumatan aja. Baru jam 11. Oke, Abang tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.